Halo guys, perkenalkan nama saya Andri Saifullah dari kampus Timikan Dayani Makassar, kelas jurusan Teknik Informatika, semester 4, kuliah malam, NPM 2018-020-135. Ya, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai clock generator 8284A. Ya, cus ke pembahasannya. Yang pertama, pembahasan pengertian dari clock generator. Yang kedua, penjelasan dari clock generator 8284A. Yang ketiga, penjelasan dari operasi clock generator 8284A. Penjelasan yang ada tiga. Penjelasan pengoperasian clock generator 8284A. B, operasi dari bagian clock. C, operasi dari bagian reset. Yuk kita pengertian dari clock generator. Clock generator adalah IC atau integrated circuit yang tertanam dalam motherboard dan berfungsi menentukan nilai-nilai frekuensi yang melalui jalur data antara prosesor dan chipset. Yang kedua, penjelasan dari clock generator 8284A. Clock generator 8284A merupakan komponen tambahan mikroprosesor dari 8086 atau 8088. Tanpa generator clock, banyak rangkaian tambah yang dibutuhkan untuk membangkitkan clock (CLK) pada sistem yang berbasis 8086 atau 8088. Clock generator 8284A menyediakan fungsi-fungsi atau sinyal-sinyal dasar sebagai pembangkit clock, menyelaraskan reset, menyelaraskan ready, dan sinyal clock preparal level TTL. Frekuensi operasi standar 5 MHz untuk clock 8086 atau 8088 didapatkan dengan memasang kristal 15 MHz ke generator clock 8284A. Keluaran PCLK terdiri dari sinyal yang kompatibel TTL pada setengah frekuensi CLK. Bagian reset dari 8284A sangat sederhana, hanya terdiri dari satu buffer Smith, trigger, dan satu rangkaian flip-flop tipe D. Jika mikroprosesor 8086 atau 8088 mengalami reset, mikroprosesor ini mulai mengeksekusi perangkat lunak pada lokasi memori FFF0H atau dalam kurung FFF000 dengan pin interrupt request disable. Oke, itu penjelasan dari clock generator 8284A. Selanjutnya kita ke penjelasan dari operasi clock generator 8284A. Yang pertamanya, bagian A, penjelasan pengoperasian clock generator 8284A. Yang pertama, kristal dihubungkan ke pin X1 dan X2. Kedua, ekstal OSC pembangkit sinyal gelombang kotak pada frekuensi kristal diantaranya membalikkan buar dalam kurung output OSC di mana menggunakan EFI input pada 2 to 1 MUX F atau C memilih XTAL atau EFI sebagai masukan eksternal. Yang ketiga, penggerak MUX dari divide by 3 counter dalam kurung 15 MHz to 5 MHz sebagai berikut: ready IPOP dalam kurung ready synchronization. B, pada keadaan kedua, divide by 2 counter 2,5 MHz CLK for peripheral components. Reset IPOP
CLK sebagai penggerak 8086 CLK input. Yang keempat, reset negative edge triggered IPOP menggunakan sinyal reset pada 8086 dalam kondisi turun. Yang kelima, mikroprosesor 8086 pada pin reset dalam kondisi naik. 6. Memeriksa reset timing telah melakukan masukan reset pada mikroprosesor berlogika 1 selama 4 pulsa pada awal detektif dan 1 lebih 50 US. Itu tadi penjelasan dari pengoperasian clock generator 8284A. Selanjutnya bagian B. Bagian B, operasi dari bagian clock. Operasi bagian clock setengah bagian dari bagian atas dari diagram logika menunjukkan bagian sinkronisasi clock dan reset pengaturan kembali dari clock generator 8284A. Seperti yang ditunjukkan dalam diagram oscillator, kristal mempunyai dua input, X dan X2. Jika kristal didekatkan ke X dan X2, maka oscillator akan membuat signal gelombang square atau kuadrat dari frekuensi yang sesaran dengan kristal. Gelombang kuadrat diberikan pada gerbang N dan juga inverse buffer yang menyediakan signal output OSC. OSC dapat digunakan sebagai input EFI ke 8284A yang lain. Inspeksi yang dekat dari gerbang N menyatakan bahwa ketika FIC adalah logika 0, oscillator output disetir hingga jawaban dibagi 3. Jika F atau C adalah logika 1, maka EFI akan disetir jawaban counter. Output dari jawaban dibagi 3 akan membuat timing untuk sinkronisasi yang telah siap. Signal untuk jawaban lain dibagi-bagi. Dan signal CK pada mikroprosesor 8086 atau 8088 bahwa output dari jawaban pertama memberikan jawaban kedua. Dua jawaban yang dikirimkan tersebut menyediakan output dibagi 6 pada PCLK. Peripheral clock output 8284A dihubungkan pada 8086 atau 8088 bahwa F atau C dan C dihubungkan ke dasar untuk memilih oscillator kristal dan bahwa kristal 15 MHz menyediakan sinyal clock normal 5 MHz ke 8086 atau 8088 termasuk 2,5 MHz peripheral clock signal. Ya, itulah tadi penjelasan dari operasi dari bagian clock. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian operasi dari bagian reset. Bagian reset dari 8284A itu sangatlah sederhana. Bagian ini terdiri dari buffer, trigger switch, dan circuit flip-flop TPD tunggal. Flip-flop TPD meyakinkan bahwa timing yang diperlukan dari input reset 8086 atau 8088 akan dapat dijumpai. Sirkuit ini menerapkan sinyal reset ke mikroprosesor pada sisi negatif, transisi 1 kurang 0 dari setiap clock. 8086 atau 8088 memberi contoh reset pada sisi positif 0 kurang 1 dari clock. Oleh karena itu, sirkuit ini akan memperoleh timing yang diperlukan dari 8086 atau 8088. Sirkuit RC menyediakan logika 0 pada pin input RAS ketika power pertama kali diterapkan ke sistem. Setelah periode waktu yang pendek, input RAS akan menjadi logika 1 karena beban kapasitas terhadap tegangan 5 volt melalui resistor. Tombol switch yang ada di bawah memungkinkan mikroprosesor untuk datar kembali oleh operator. Pengaturan kembali timing yang benar memerlukan input reset untuk menjadi logika 1
tidak lebih dari 4 jam setelah power system diterapkan dan juga dijaga tetap tinggi untuk minimal. Flip-flop akan memastikan waktu RC bahwa dia tetap tinggi untuk minimal. Ya, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.